Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Almeida, kelas 6A jurusan Tadris Matematika UIN Mataram. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Publik, di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan dan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Topik yang saya ambil yaitu pendidikan di masa pandemi. Berikut penjelasannya. Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Indonesia terdiri dari 200.000 lebih sekolah, memiliki lebih dari 45 juta murid, dan 2 juta guru. Tapi sayangnya, kita juga salah satu negara memiliki performa paling rendah. Menurut PISA tahun 2018, Indonesia ranking 70-an dari 78 negara. Kita sangat ketinggalan jauh dikarenakan kualitas pendidikan di Indonesia yang sangat rendah. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada pandemi. Banyak sektor kehidupan yang lumpuh, termasuk bidang pendidikan. Negara berkewajiban mencarikan solusi demi keberlangsungan pendidikan agar proses pembelajaran tidak terhenti. Mulai Senin 16 Maret 2020 hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar tidak lagi berlangsung dengan tatap muka di sekolah, melainkan dengan pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan PJJ. Peserta didik belajar di rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Pada awal pandemi, media atau aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring yaitu adalah WhatsApp. Aplikasi ini mempunyai kelebihan relatif murah dalam pemakaian kuota internet, dan hampir semua orang tua peserta didik sudah mengenalnya. Kekurangannya antara lain video grup WhatsApp hanya bisa diikuti oleh 8 orang, sehingga tidak bisa digunakan untuk pembelajaran langsung yang maksimal. Selain itu, aplikasi ini juga tidak efektif untuk tempat pengumpulan tugas peserta didik, sehingga perlu dicari alternatif yang lain. Kemendikbud menayangkan sebuah program belajar dari rumah atau BDR yang disiarkan TVRI pada pertengahan bulan April 2020. Program ini diisi dengan berbagai tayangan edukatif dan menyenangkan sebagai alternatif pembelajaran bagi peserta didik, orang tua, dan guru. Kelebihannya, peserta didik tinggal menonton dari TVRI didampingi orang tuanya untuk meringkas materi yang disampaikan. Kekurangannya adalah tidak semua peserta didik di rumahnya ada televisi. Ada juga yang memiliki televisi tetapi tidak dapat menangkap siaran TVRI. Kemudian jadwal penayangannya kadang berubah-ubah dan tidak mencakup semua mata pelajaran, sehingga masih perlu dicari alternatif aplikasi yang lain sebagai media pembelajaran. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orang tua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang tidak stabil, dan keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua siswa. Menteri Pendidikan pada kegiatan webinar penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menyatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan peserta didik selama PJJ, yang meliputi kendala yang pertama, kendala bagi guru yaitu menjalani hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Kemudian, waktu pembelajaran menjadi berkurang, sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Kemudian mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Yang kedua, kendala bagi orang tua yaitu
Belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Orang tua juga mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Selanjutnya yang ketiga, kendala bagi peserta didik yaitu peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal yang diberikan oleh gurunya. Kemudian meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalah jangkauan listrik atau internet maupun dana mengaksesnya. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya guru mengikuti program guru berbagi, seri BIMTEK daring, dan seri webinar. Penyediaan kuota gratis, relaksasi BOS dan BOP, belajar dari rumah di TVRI, belajar di Radio RRI, rumah belajar, dan kerjasama dengan platform pembelajaran daring. Selain itu, langkah yang dapat ditempuh adalah menyusun kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan jumlah KD yang mengacu pada K13. Kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi dengan adanya pemilihan KD esensial. Dampak yang diharapkan setelah penerapan kurikulum darurat bagi guru, orang tua, dan peserta didik antara lain tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar bagi guru, peserta didik tidak lagi merasa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum, guru dan peserta didik dapat lebih fokus pada pendidikan serta pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Orang tua di rumah lebih mudah mendampingi anaknya belajar, sehingga kesejahteraan psikososial guru, peserta didik, dan orang tua menjadi lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.